Ugal-ugalan bus PO Jaya jurusan Surabaya Ponorogo menabrak sepeda motor yang dikendarai dua pelajar di Jalan Raya Madiun, Jawa Timur. Jawa Timur, seorang pengendara motor tabrak truk setelah nekat menerobos rambu lampu lalu lintas. Beginilah jika nekat melanggar peraturan lalu lintas. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Lagi-lagi aksi balap liar meresahkan warga. Di Bogor, Jawa Barat, kecelakaan akibat aksi balap liar merenggut nyawa seorang pengendara motor dan juga menewaskan seorang pelaku. Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, kecelakaan balap liar yang mengakibatkan seorang pelaku menderita patah tulang. Aggressive driving behavior dikenal sebagai perilaku mengemudi agresif. Merupakan suatu perilaku mengemudi yang dilakukan secara sengaja dan cenderung meningkatkan risiko tabrakan. Serta hal ini dimotivasi oleh ketidaksadaran, permusuhan, kekesalan, dan upaya untuk menghemat waktu. Seperti yang kita ketahui bersama, bahkan di Indonesia sendiri, agresivitas di jalan raya telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi keselamatan dan juga kenyamanan perjalanan. Berdasarkan data dari Korlantas Polri yang dipublikasikan oleh Kementerian Perhubungan, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah mencapai 103.645 kasus pada tahun 2021. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan data tahun 2020 yang sebanyak 100.028 kasus. Adapun kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 telah menewaskan 25.266 korban jiwa dengan kerugian materi mencapai 246 miliar rupiah. Tentu, dampak dari aggressive driving behavior ini sangat mengkhawatirkan karena dapat meningkatkan risiko yang fatal. Menurut data Pusat Informasi Kriminal Nasional Pusiknas Polri, sepanjang semester 1 tahun 2022, terdapat sekitar 1,7 juta kasus pelanggaran lalu lintas yang tercatat di Indonesia. Pelaku pelanggaran yang tercatat dan diketahui profesinya hanya sekitar 374,5 ribu orang, dan mayoritasnya bekerja di badan usaha milik negara BUMN. Selain pegawai BUMN, pelanggaran lalu lintas juga banyak dilakukan oleh karyawan swasta, pelajar atau mahasiswa, pengemudi transportasi umum, anggota TNI atau Polri, pegawai negeri sipil, serta buruh atau petani. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dan saling mengingatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas, agar jalan raya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua pengguna. Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat kepolisian, namun juga menjadi kewajiban setiap individu yang berada di jalan raya. Saat ini kami berada di SMK Negeri 2 Kendari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana kedatangan kami ingin mewawancarai salah satu guru mengenai aggressive driving behavior. Fenomena agresivitas pengemudi ini menjadi perhatian penting dalam keselamatan berlalu lintas dan lingkungan sekolah sebagai tempat pendidikan.
Kami juga ingin mendengar pendapat dan pengalaman guru terkait dampak perilaku agresif pengemudi terhadap siswa, khususnya dalam perjalanan ke sekolah. Memang anak-anak muda itu saya lihat, apalagi kalau pagi-pagi, kebetulan saya juga seorang ibu yang mengantar anak bersekolah, mungkin merasa terlambat, akhirnya bawa kendaraannya lebih cepat dari mungkin normalnya. Sering. Jadi kami di sini bekerja sama dengan kesiswaan, jadi hal-hal seperti itu semua dilakukan oleh kesiswaan, lokasi kesiswaan, dalam hal ini Majelis Pembina OSIS. Jadi setiap, jangankan kebut-kebutan, itu kan bukan ranahnya kami. Mereka mau balap-balap, mereka mau angkat ban, itu bukan ranahnya kami. Di luar sana untuk menegur mereka. Itu kan ranahnya, jangan sampai lain kata lain digaruk. Nah, itu kan ranahnya pihak kepolisian. Jadi kami sebagai guru memberikan layanan itu di sekolah, memberikan layanan informasi kepada siswa kami bahwa apa yang mereka lakukan atau apa yang orang lain lakukan terkait dengan misalnya standing, apalah istilahnya itu, balap-balapan, itu bisa berdampak negatif buat dirinya sendiri dan buat orang-orang pengguna jalan lainnya. Bahkan terkadang kami bekerja sama pihak kepolisian. Nah itu dia tentunya poinnya. Kami bekerja sama pihak kepolisian. Jadi kami bekerja sama pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi terkait dampak-dampak terjadinya kecelakaan. Beberapa bulan yang lalu datang. Jadi memang kan artinya real toh. Data yang diberikan pihak polisi dalam hal ini lantas itu real. Mau belajar yang kecelakaan, yang meninggal, yang ini sekian real. Nah, dan itu kan sudah jelas. Kalau kami seperti itu, jadi kita tidak menahan di jalan. Artinya anak-anak kalau untuk area sini sudah mulai tahu lah. Iya, tahu lah ya. Tapi saya tidak tahu ya kalau di luar mungkin mereka karena tidak ada yang pantau, geber saja. Kalau di sini alhamdulillah bogar juga sudah mulai kurang walaupun masih ada. Lalu ini karena ada jurusan sepeda motor, jadi memang di sini sering racing motornya. Ya, sering racing. Tapi tetaplah dalam sehingga kegiatan kami pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Perkenalkan, kami dari mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Halmahera. Materi kita mulai, adalah kita berdoa bersama-sama dulu.
Psikoedukasi mengenai aggressive driving behavior kepada siswa bisa membantu mereka memahami dampak negatif dari perilaku tersebut, misalnya seperti resiko kecelakaan, cedera, atau bahkan kematian. Nah, dengan menyadari konsekuensi-konsekuensi ini, diharapkan siswa jadi lebih bertanggung jawab dalam berkendara. Dengan adanya psikoedukasi yang kami lakukan, siswa juga dapat belajar mengenali bagaimana emosi dan stres yang mungkin saja bisa memicu perilaku aggressive driving behavior. Tidak lupa juga di sini kami membuka sesi tanya jawab setelah psikoedukasi. Nah, dengan hal ini, siswa dapat memperdalam pemahaman mereka tentang bahaya perilaku mengemudi agresif dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Pernyataannya ini sama dengan tes tadi, tapi saya mohon untuk dijawab dengan benar-benar keadaan kalian seperti itu. Terakhir, kami memberikan post-test sebagai bagian dari program psikoedukasi kami kepada siswa. Post-test ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa tentang bahaya agresif driving behavior dan upaya pencegahannya setelah mengikuti sesi psikoedukasi. Dengan memberikan post-test, kami mahasiswa dapat melihat perkembangan dan pemahaman siswa setelah mendapatkan edukasi tersebut. Harapannya, program psikoedukasi ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi siswa dan masyarakat luas. Maka dari itu, marilah kita sama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan santun. Saat ini kami berada di Polda Sultra beralamat di Jalan Halu Oleo nomor 1, Blok Koau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, guna mewawancarai salah satu polisi mengenai aggressive driving behavior. Kami akan berbincang dengan seorang polisi yang memiliki pengalaman luas dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas untuk mendapatkan sudut pandang yang berharga tentang bagaimana perilaku agresif ini dapat mempengaruhi keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Ya, perilaku yang perilaku berkendara yang kurang baik lah ya, seperti ugal-ugalan atau apa gitu ya. Macam-macam. Selama seperhatikan ini banyak ya perilaku-perilaku lalu lintas itu, seperti contoh angkat-angkat ban, balapan, dan kecepatan tinggi ya. Memakai kendaraan tanpa menggunakan perlengkapan kendaraan, contohnya helm. Ya, banyaklah perilaku-perilaku ya. Banyak juga yang memakai kendaraan yang kurang lengkap lah, seperti kaca spionnya tidak ada, begitulah. Dan banyak juga seperti perlawanan arah begitu. Ya. Ya, banyak sih, banyak ya yang perilaku pengendara itu ya. Mungkin karena faktor gaya. Katanya kalau contoh ya kayak angkat ban itu ya. Angkat itu kan anak-anak muda sekarang ini kan dijadikan gaya itu, gaya. Ibaratnya gaya mau dibilang lah begitu ya. Dia videokan dirinya, dia kasih masuk di YouTube ya. Banyak yang tidak mengetahui ya, contohnya lawan arah, atau ya kebanyakan sih
ya banyakan lah istilahnya, atau sifat masa bodoh. Sifat masa bodoh dalam berkendara. Ya. Kalau kebanyakan selama ini kan bervariatif Pak ya. Tapi kalau secara umum yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas itu kebanyakan di bawah umur. Biasanya pelajar, ya, biasanya pelajar. Kalau di atas pelajar itu kurang-kurang lah. Mungkin ada juga yang di atas pelajar, mungkin karena faktor lupa atau tidak tahu atau itulah. Tapi kalau selama ini yang melanggar ini kebanyakan faktor di bawah umur lah, anak pelajar lah. Ya. Selama ini kami dari pihak lalu lintas ya, biasanya sanksi yang kami berikan itu bagi pelanggar baik berupa tilang, ya, baik berupa surat teguran ataupun surat tilang, ya, begitu. Ya sama. Kita kan karena pada dasarnya kan di bawah umur ini kan sebenarnya belum bisa melakukan mengendarai motor karena kayak orang mau bikin SIM kan harus dia 17 tahun ke atas. Sedangkan di bawah umur ini kan 16 tahun. Jadi pada dasarnya mereka ini belum diizinkan berkendara. Jadi untuk sanksi yang kita berikan biasanya ya kita bisa samakan begitu. Wah, banyak sekali yang kita lakukan sampai saat ini. Dari dulu sampai saat ini banyak sekali kita lakukan. Contohnya, ya kami melakukan penyuluhan di tempat-tempat tertentu. Contohnya di sekolah-sekolah. Itu tiap hari kita melakukan penyuluhan itu di sekolah-sekolah. Masalah pelanggaran lalu lintas, masalah agresivitas driver ini tiap hari. Kita lakukan penyuluhan. Kita baik itu kadang kita di media cetak. Spanduk kami kalau ini kadang kita sementara kita melakukan melakukan patroli apalah kita banyak yang kita lakukan ya. Sangat berdampak sekali karena kalau kita sering melakukan patroli, melakukan penyuluhan. Jadi bagi pelajar ini kan yang di bawah umur sudah tahu. Banyak kan juga yang tidak tahu bahwa barang begitu melanggar dan risikonya besar. Jadi kalau selama kita lakukan penyuluhan begini, banyak juga pelajar merasa begitu ya Pak. Begitu. Dan kalau kita lakukan patroli minimal kita itu mencegah melakukan tindakan agresivitas kendaraan ini, berkendara ini, agresivitas driver ini. Jadi bukan strategi sih, dan kami sudah melakukan sampai saat ini tuh. Saya ulangi lagi, kita lakukan teguran, melakukan penindakan seperti tilang, melakukan penyuluhan, melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan untuk mengurangi atau minimal mencegah perilaku agresivitas driver ini, ya begitu. Tingkat kecelakaan yang terjadi pada tahun 2023 itu jumlahnya 1.596. Jumlah kecelakaannya. Untuk tahun 2024 dari Januari sampai bulan Mei ini berjumlah tuh 538. Berarti gitu. Lebih sedikit dari tahun kemarin, Pak? Iya, bukan lebih sedikit karena baru bulan 5 ini. Kalau tahun lalu itu 1.596 itu kan dari Januari sampai Desember tahun lalu. Ini kan baru dari Januari sampai baru bulan 5, sudah setengahnya. Begitu. 538. Just tell me now, please be my boy. 살며시 갖고 논 듯한 고백 서로의 마음
짚어볼까. Begitu bisa kita foto.